kalau kita lihat ini kan sudah berganti pemerintahan ya ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini bagaimana Anda melihat rencana pemerintah Prabowo dalam percepatan proyek infrastruktur? Ya, baru 22 hari nih, habis dilantik beliau, kami dari kalangan dunia usaha, terkhusus di pelaku jasa konstruksi, banyak menaruh harapan, banyak harapan baru. Literasi, narasi yang dibangun oleh Bapak Presiden dengan beberapa menterinya yang terkait dengan infrastruktur benar-benar sangat menjanjikan nih. Ya, jadi harapan kami ya, mudah-mudahan di era Pak Prabowo ini benar-benar memperhatikan UMKM konstruksi. Ya, karena memang di era-era sebelumnya terlibat tetapi belum maksimal. Ya, belum maksimal. Nah, kami melihat kemarin dengan terbitnya PP 47 untuk 2024 tentang penghapusan utang UMKM. Menurut saya ini langkah yang sangat strategis. Kita Indonesia belum pernah tumbuh 8% loh. Ya. Tetapi kalau dengan cara-cara yang dilakukan seperti ini, ada kebijakan-kebijakan ini, hal ini menurut saya insya Allah bisa akan terjadi. Itu baru satu sektor ya. Nah, kalau ini juga masuk merambah ke sektor konstruksi, diberikan kemudahan, diberikan regulasi, diberikan kesempatan, ini memacu pertumbuhan ekonomi kita di bidang infrastruktur ini. Jadi saya mengikuti benar berita-berita infra ini, Pak Prabowo menekankan kepada Pak Hei bagaimana menjaga kualitas, kan? Bagaimana Menko menjaga supaya menghindari korupsi, kan ya, menjaga kualitas, kemudian menjalankan program proyek-proyek strategis yang memang konektivitas dengan programnya Pak Prabowo. Ya di dalamnya tentu memang di bawahnya beliau kan cukup 5 ya. Ada Menteri PU, ada Perumahan, kemudian ada Perhubungan, ya, terus ada apalagi itu, ada ATR kan ya. Dan ini memang sangat terkait semuanya. Dan mereka-mereka ini pada saat di luar sana belum masuk kabinet, pada saat menjadi ketua partai ini perjuangannya adalah bagaimana untuk membangun kesejahteraan rakyat. Belum lagi saya lihat Menteri Perumahan, saya hanya bekerja untuk rakyat dan untuk pengusaha. Wah keren tuh si Ara tuh. Pak Menteri Ara luar biasa. Mudah-mudahan pembangunan perumahan ini yang akan dibangun 3 juta rumah, ya, itu luar biasa menurut saya. Kesempatan ini adalah segmentasi untuk teman-teman pelaku UMKM bidang konstruksi seluruh Indonesia. Bagi secara garis besar sebetulnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan kesempatan begitu bagi UMKM konstruksi begitu ya, dan juga anggota Gapensi tentunya. Tadi dari yang Anda sampaikan saya mencermati bahwa berarti program dari Presiden yang saat ini Prabowo Subianto di mana untuk percepatan infrastruktur bidang pangan tentunya, kemudian kesehatan, kemudian juga tadi perumahan ya, 3 juta rumah subsidi itu akan melibatkan Gapensi. Apakah seperti itu? Iya. 3 juta rumah yang akan dibangun tentu tidak akan semua bisa dikerjakan oleh teman-teman UMKM. Ya kan? Memang harus berelaborasi, bekerja sama, namanya juga ini proyek gotong royong. Ya, ada kepedulian. Ya, tidak gampang harus mencari kesediaan tanah seperti saya lihat Menteri Perumahan bersedia mewakafkan tanahnya untuk dibangun di daerah Banten sana. Ya kan? Ini kan ketersediaan lokasi. Karena pemerintah harus mencari lokasi tanah yang murah. Ya kan? Nah, kalau perumahan 2 juta yang akan dibangun di masing-masing pedesaan, ya, kabupaten itu, ini luar biasa. Berapa banyak pengusaha lokal yang akan dilibatkan di situ. Ya. Kalau yang di perkotaan kan tentu pasti rumah susun nih, ya, itu memang segmentasi daripada teman-teman pengembang. Tapi yang ada di kabupaten dan kabupaten kota, dan itu per 3 juta per tahun, Pak. Ya. 3 juta per tahun. Itu belum lagi infrastruktur kesehatannya. Bagaimana puskesmas kita harus diperbaiki, ya. Belum lagi infrastruktur pendidikan. Masih banyak sekolah-sekolah juga kita yang harus kita upgrade, kita perbaiki. Karena saya lihat Pak Prabowo memang konsen di situ. Bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan untuk bagaimana mencerdaskan bangsa ini. Dan ini menurut saya segmentasi daripada pelaku-pelaku usaha jasa konstruksi. Nah, itu. Oke, sejauh mana ini pengusaha UMKM konstruksi ikut turut serta begitu dalam program semisalnya swasembada pangan? Apakah ikut turut serta juga dalam program swasembada pangan Pak Presiden Prabowo? Oh iya, kami pas habis baru dilantik di hadapan Bapak Presiden Joko Widodo, saya juga sempat mention waktu itu di hadapan Pak Menteri Pertanian, dan hari itu kami langsung audiens dengan beliau karena ini program percepatan.
saya menginstruksikan kepada seluruh ketua Gapensi dan kabupaten dan kota untuk menyebar mencari lahan yang kosong kemudian melaporkan kepada Menteri Pertanian. Dan itu kami jalan. Sudah ada beberapa provinsi yang sudah melaporkan hasilnya. Nah, tinggal tentu kita harus menyerahkan kepada Menteri Pertanian, kemudian dicek, jangan sampai ditumpang tindih, ya. Kalau sudah diketahui oleh PCPL-nya, oleh Pertanian sempat, ya kan. Kemudian tentu mekanismenya prosesnya harus lelang. Tetapi kita membantu, Gapensi membantu mencari tanah-tanah kosong kepada masyarakat, ya memang layak untuk itu kita serahkan. Mekanisme nanti prosesnya tentu semuanya harus mekanisme ikuti aturan yang di Menteri Pertanian nanti. Wah, oke. Dan kalau itu diberikan kepada Gapensi, bismillah kami siap. Karena teman-teman memang daerah punya alat untuk itu. Ya. Baik, melihat bahwa Gapensi ini turut serta juga begitu ya dalam program swasembada pangan di bidang konstruksinya mencari lahan tadi. Ya, kalau kita ingin menuju perkembangan tumbuh 8%, caranya itu. Bisa bayangkan, Sania, kalau semua masyarakat kita yang ada di pedesaan, yang punya lahan nganggur, kemudian pemerintah hadir. Ya. Belum lagi 3-4 hari yang lalu saya mengikuti dialognya Pak Menteri Pertanian, mengumpulkan semua kepala desa, ya kan? Ada bahkan yang dipecat di saat itu, ya, karena tidak tersedia pupuk dan segala macam. Nah, menurut saya ini langkah-langkah kebijakan yang menurut saya sangat berpihak kepada rakyat. Baik, ini luar biasa sekali begitu ya kerjasama pemerintah dan juga stakeholder terkait masing-masing, termasuk Gapensi. Bagaimana kalau melihat dari selain swasembada pangan, tentunya ada program besar juga makan bergizi gratis. Ini Gapensi, apakah turut serta juga? Oh pasti. Ini kan dapur apa namanya Sentra Kitchen ini kan, ini akan dikerjakan oleh teman-teman pengusaha daerah. Dan itu bukan hanya teman-teman yang tadinya hanya main di konstruksi, ya bisa tanam cabai, bisa tanam bawang, ya, kemudian lain bisa sampai telur, daging dan segala macam. Nah, cuman memang ya sebelum kita masuk ke regulasi nih, ya, begitu besarnya peluang yang akan digelontorkan oleh pemerintah di bidang infrastruktur ini, ada beberapa regulasi memang yang selama ini yang tidak berpihak kepada teman-teman UMKM, ya kan ya. Jadi mudah-mudahan karena masalah ini juga sudah saya sampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo, di hadapan menterinya waktu Pak Basuki, bahwa mudah-mudahan kami meninggalkan legasi itu supaya ada perubahan regulasi aturan yang sekarang lagi digodok. Mudah-mudahan ini nggak lama lagi bisa keluar, dikembalikan ke seperti dulu, ada klasifikasi K1 yang pengusaha bisa mengerjakan teman-teman lokal itu 0 sampai 25 miliar. Baik. Nah, kemudian di atas itu di kedua 2,5 sampai 5 miliar. Baik. Kemudian ketiga 5 sampai 7 miliar. Kemudian di keempat ada 7 sampai 15 miliar. Segmentasi ini.